Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa hasil kerajinan buatan ibu saya, pasangan dari Minang, ya. Kalau mereka sepasang pengantin sudah menikah, kemudian apa? Mempunyai keturunan, betul, mempunyai anak. Dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mempunyai anak, kita selalu harus menyanjung anak itu. Anak yang paling cakep sendiri, anak yang paling ganteng sendiri, anak yang paling cantik sendiri, nah, anak yang paling cerdas sendiri. Nah, itu waktu kecil saya sering dikudang, atau dikudang itu apa, nina bobokkan oleh ibu saya. Dikatakan begini, blek tutu, tong tutu, berember rember, dongleng, dongleng, gadong karo mangleng, tong tutu, blek tutu, berember rember. Jadi seakan-akan saya ini dikatakan tong bukan, blek bukan, tapi ini ember, berember rember, dongleng, dongleng, buah gadung sama mangleng. Mangleng itu adalah dari singkong yang dikeringkan, kemudian menjadi keripik, crispy keras, dan itu menjadi semacam simbol perjuangan. Maka kalau saya dinina bubukkan, katanya dulu saya kalau sudah seperti itu, saya kemudian bayinya itu sudah merem melek karena keenaan, ya, dipuji-puji. Bukan tong, bukan black, tetapi ember. Ember artinya berguna untuk mencuci, untuk membawa air, dan seterusnya. Kemudian dongleng itu buah. Gadung karo mangleng itu semacam makanan ketika zaman susah, makan itu menjadi populer, makanan dari singkong dan buah gadung yang kalau nggak bisa masak bisa mendemi, bisa racun, tetapi kalau pinter menjadi enak sekali. Itu buah gadung yang pohonnya merambat, ya. Saudara-saudari yang terkasih, anak selalu dipuji, anak selalu dimuliakan oleh orang tuanya. Hari ini kita mendengarkan Injil bahwa Simeon menantang Yesus, kanak Yesus, ketika Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah untuk disucikan, ditahirkan, biasanya juga disunatkan pada hari ke-7 atau setelah seminggu. Kemudian orang tuanya membawa entah itu sepasang tukukur atau anak 2 ekor anak merpati untuk disucikan, untuk ditahirkan dan dipersembahkan ke bait Allah. Di situ ada nabi yang menantikan Mesias, namanya Simeon. Dan juga sebetulnya Injil itu kalau dilanjutkan ada satu lagi, Hana, yang selalu sudah berpuluh-puluh tahun selalu tinggal di bait Allah menantikan penyelamat Mesias. Begitu melihat Maria dan Yosef membawa bayi Yesus masuk ke bait Allah, di pintu Simeon melihat itu dan mengangkat bayi Yesus, menatang dengan tangannya. Dan Simeon mengetahui inilah Mesias. Dia langsung bersyukur pada Tuhan. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu pergi ke dalam damai abadi dalam diri-Mu. Karena apa? Karena Simeon merasa, sekarang cabutlah nyawaku. Aku rela mati Tuhan, karena aku telah melihat keselamatan yang Engkau sediakan bagi umat-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan yang Kau sediakan bagi umat-Mu Israel. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentu Israel yang dimaksud adalah bukan negara politis sekarang, tetapi zaman sekarang ini adalah mereka
yang percaya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, yang menjelma dalam Yesus Kristus, itulah bangsa terpilih, bangsa Israel. Bukan bangsa Israel secara politis. Saudara-saudari yang terkasih, Simeon dengan mata batinnya sudah berpuluh-puluh tahun terlatih melihat bapak ibu yang keluar masuk bait Allah untuk mempersembahkan anaknya. Dan ketika Maria dan Yosef masuk, dia melihat ada kuasa roh di situ. Dan akhirnya apa? Dia menatang, bersyukur, siap meninggalkan dunia ini karena sudah lega, sudah gembira. Tuhan sudah mengirim penyelamat itu, yaitu Yesus Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, anak bagi kita semua adalah rahmat Tuhan yang harus selalu disyukuri. Ada orang tua yang justru jengkel dengan anaknya, yang justru mempunyai anak yang tidak dikehendaki, akan digugurkan, akan dibunuh, bahkan disiksa ketika masih bayi karena nangis terus dengan penuh sundutan rokok dan seterusnya. Itu sangat tidak bisa dipahami. Tetapi anak yang disyukuri, kalau memang sekarang tumbuh jadi remaja dan itu menjadi nakal, jangan sampai kita mengatakan, kamu anak siapa kok nakal. Tetapi dia meneladani kita, kemungkinan juga merekam apa yang kita lakukan. Tetapi ketika sejak kecil, sejak dalam kandungan, kita mensyukuri anak itu sebagai pemberian Tuhan. Kita mensyukuri anak ini sebagai penyelamat bagi keluarga kita, sebagai utusan Tuhan, dalam arti Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk merawat dengan baik. Maka dengan syukur itu, semoga Tuhan memberkatinya sehingga anak itu tumbuh berkembang menjadi orang yang berbakti kepada keluarga, kepada orang tua, kepada gereja, kepada negara, dan menjadi orang yang sungguh-sungguh bisa diandalkan. Dengan syukur kita akan menuai syukur dan berkat Tuhan. Dengan cacian dan kutukan kita akan menuai kutuk dari Tuhan. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang harus kita usahakan untuk mensyukuri setiap pemberian Tuhan, khususnya anak-anak yang dilahirkan, semuanya karena kita berharap menjadi orang dewasa yang sungguh-sungguh tahan banting dalam hal iman, dalam hal pelayanan dalam masyarakat, dan bisa meluaskan kerajaan Allah. Sudahkah kita mensyukuri keluarga kita, anak-anak kita, walaupun semuanya mungkin ada kekurangan, tetapi pasti ada kelebihan juga. Saudara-saudari yang terkasih, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.